InsyaAllah teman-teman yang sudah mengikuti kami berterima kasih, jazakumullah khairan. Di YouTube saya ajak terus teman-teman untuk mendukung channel ini. Sama-sama kita besarkan, kita kembangkan, dan sebarluaskan. Subscribe selalu agar ada dukungan, dan juga Anda tentu like ya dengan jempolnya ke atas, juga lonceng agar Anda mendapatkan informasi terbaru. Ustadz, bagaimana tanggapan antum mengenai fenomena bintang berekor yang viral akhir-akhir ini dan dikaitkan dengan dukhan, sedangkan ada riwayat yang menerangkan kalau hadis tersebut dhaif? Itu bukan cuma hadis dhaif. Hadis tentang dukhan ini hadis palsu. Hadis palsu. Tanggal 15 Ramadan, tepat hari Jumat terjadi, dan itu kan saya sudah ingatkan. Jangan dengar, udah nggak usah dengar, jangan pedulikan. Ini menambah pandemi di atas pandemi ini bagi kaum muslimin. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini masalah dukhan, ini omong kosong, ini tidak benar. Sudah dibantah oleh para ulama tentang masalah itu. Hadisnya palsu. Para ulama menyebutkan tentang kepalsuan hadis-hadis itu, gitu kan? Dinukil oleh banyak perkataan ulama tentang masalah itu. Jadi nggak benar ini. Ya, jadi tidak usah terpengaruh dengan itu, insya Allah. Ustaz izin bertanya, ada film berjudul Umar, dalam kurung Umar bin Khattab, yang ditayangkan di TV. Pertanyaan, apakah cerita tersebut sesuai dengan sirah Nabawi? Barakallahu fiik. Saya tidak tahu karena saya tidak ikutin serial itu ya. Tetapi ada kendala kecil di sini. Mudah-mudahan tidak besar, tapi saya ada kendala kecil, yaitu teman-teman kita di Mesir suka membuat sinetron serial para sahabat. Dan dicarilah aktor-aktor yang sesuai dengan itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah aktor-aktor ini, sebagaimana antum tahu ya, mereka itu orang-orang yang diajak main film sahabat, oke, religius ya, diajak main film yang terbuka-buka dan seterusnya, oke. Ini jadi masalah baru ini, gitu kan? Akhirnya orang mengidolakan tokoh itu, padahal sebenarnya dia belum tentu seperti itu. Kan begitu keadaannya, dan itu yang terjadi, subhanallah. Itu yang terjadi. Yang membuat banyak orang hanya mengidolakannya, mencari tahu tentang siapa tokoh ini dan seterusnya. Ternyata di belakang orangnya jauh dari agama. Saya pernah subhanallah melihat cuplikan seorang tokoh ya, dari salah satu negara Islam. Itu kalau kita tonton cuplikannya, penyampaiannya luar biasa, sampai ada perjalanan menuju akhirat itu luar biasa gitu, memperlihatkan kuburan dan segala macam. Tapi setelah kita telusuri dan saya datang ke negara itu sendiri, saya sempat tanyakan kepada seseorang pada saat itu, ada si fulan namanya di sini. Dia bilang, iya, kenapa kamu tanya tentang dia? Saya bilang, kita terpengaruh dengan ada banyak cuplikan dia yang maksudnya kita sempat nonton dan bagus cuplikannya. Dia bilang, tidak benar, orang itu tidak benar. Ini buktinya, diperlihatkanlah cuplikan yang lain. Ternyata orang ini jauh sekali dari agama, subhanallah. Ini masalah baru juga ini, gitu kan? Allahu a'lam. Jadi saran saya lebih baik baca buku tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, dan insya Allah cobalah ikuti ceramah kami. Ini akhi yang bertanya, coba ikuti ceramah saya tentang serial sahabat ya. Tinggal ketik serial sahabat Tabligh Akbar di blog M kita sudah 40, kalau saya tidak salah ya, sekitar 46 ya, serial sahabat insya Allah yang ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijawab, bagaimana cara sholat tarawih 4 rakaat? Apakah rakaat ketiga dan keempat membaca ayat pendek? Seperti kalau sholat tarawih Anda sambung langsung 4 rakaat, maka rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga berdiri setelah semua tidak pakai tahiyat pertama ya. Langsung setelah Al-Fatihah baca surah, kemudian rakaat keempat tahiyat terakhir, dan semua baca surah. Semua pakai baca surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa diperbolehkan berkurban saat belum diakikah? Dan untuk ibu saya yang mu'allaf dan belum diakikah, mohon saran untuk mengajarkan ibu yang berumur dalam belajar mengaji. Kalau ibu Anda mu'allaf sudah gugur kewajiban akikahnya, karena kan dia masuk Islam di umur dewasa itu, dan pada saat itulah dia kena hukum, misalnya hukum sholat ya, hukum pada saat itu udah nggak berlaku lagi hukum akikah buat ibu Anda gitu loh ya. Itu dulu yang masalah ibu mu'allaf. Kemudian di sini mohon saran untuk mengajarkan ibu yang berumur dalam belajar mengaji. Sama saja.
Orang dewasa, anak-anak, orang tua sama. Mulai dari huruf hijaiyah. Harus teman-teman kalau mau belajar Al-Quran mulai dengan huruf hijaiyah. 28 huruf hijaiyah harus benar makhraj hurufnya. Benar tepat. Alif, ba, ta, tha ini sering salah. Ya, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bot, to, ya, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, ya, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya, gitu ya. Itu harus Anda kuasai. Tapi yang paling sering mendasar tercampur itu antara zal, zadik, alif, lam, mim, zadikal kitab, gitu kan. Kemudian juga bercampur antara ini dengan zai. Digabung dalam ayat Al-Quran, idza zulzila, beda. Idza lidah yang di atas, zal, zulzila zai. Idza zulzila, gitu. Kemudian sin, ya, sin juga begitu. Sama shin beda. Kalau sin tidak ada titik, shin ada titik kan. Nah, di situ kita membaca idza syamsu, syam, shin, baru sin, syams, matahari gitu ya. Beda juga ini, jangan tergabung dengan sod, siratal ladzina gitu kan, dengan dha, al-zalimin. Nah ini biasanya orang kalau tidak belajar ini dia campur aduk semuanya sama. Jadi idza zulzila dibaca isa sulsila. Ini maka mengganti makna nantinya. Jadi mulai dari huruf hijaiyah dulu. Setelah itu ada sudah buku Iqra ya, lebih mudah. Anda gabungkan antara huruf ini sama huruf ini sama huruf ini. Digabung begitu tuh, insya Allah sudah termasuk tahap pertama. Berapapun umurnya dimulai dari situ. Setelah mulai baca, udah mulai bisa menyambung huruf-huruf, maka mulailah membaca dengan mengkhatam Al-Quran pelan-pelan dari surah ke surah. Nanti lama-lama jadi lancar. Kalau sudah lancar, mulai dia pindah ke tahap selanjutnya, yaitu menghafal ya. Tentu ada tahap sebelum menghafal itu adalah mentadaburi, tapi tadabbur bisa belajar dengan tahapan tadi yang pertama, sambil belajar membaca terjemahannya. Ya, setelah itu Anda menghafal yang ketiga, baru kemudian Anda mengamalkan isinya. Itu yang saya tahu.